Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Pangeran Pekik tinggal bersama ayahnya Raja Jayalengkara yang merupakan penguasa Kerajaan Surabaya. Kerajaan Surabaya adalah kerajaan yang makmur, yang kaya, dengan angkatan laut yang sangat kuat. Pangeran Pekik merupakan pemuda yang tangguh dan kuat. Ia ikut ayahnya untuk berdagang hingga ke Maluku. Pangeran Pekik banyak belajar strategi perang dan perdagangan dari ayahnya. Pangeran Pekik juga ahli dalam bidang seni. Dengan kreatifnya, ia menciptakan wayang kerucil yang lebih kecil dari wayang Jawa. Di masa kejayaan ayahnya, Kerajaan Surabaya menghadapi serangan dari Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati, dan 20 tahun kemudian Raja Jayalengkara menghadapi serangan anak Panembahan Senopati, yaitu Prabu Hanyokroowati atau Sultan Agung. Selama 30 tahun Kerajaan Surabaya bertempur melawan Kerajaan Mataram yang berniat menaklukkan Raja Jayalengkara, ayah Pangeran Pekik. Namun selama waktu itu pula Kerajaan Surabaya tetap berdiri kokoh karena pasukan tempur yang sangat kuat dan armada angkatan laut yang sangat tangguh. Baru setelah Kerajaan Mataram dipimpin oleh Sultan Agung, seorang raja yang cerdik dan bijaksana, kali ini Sultan Agung memimpin Kerajaan Mataram tidak berperang dengan Raja Jayalengkara karena mengetahui pasukan Jayalengkara sangatlah kuat di medan pertempuran. Namun Sultan Agung menggunakan taktik untuk mengisolasi kerajaan ini sehingga perdagangan yang merupakan tulang punggung perekonomian Kerajaan Surabaya menjadi lumpuh total. Rakyat Surabaya lama-kelamaan banyak yang menderita kelaparan dan wabah penyakit karena wilayah Kerajaan Surabaya diisolasi, dan menyebabkan Raja Jayalengkara menyerah kepada Mataram dengan damai. Akhirnya setelah Kerajaan Surabaya berhasil ditaklukkan Sultan Agung, Kerajaan Surabaya menjadi bagian dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung yang terkenal bijak melihat sosok pemimpin di Kerajaan Surabaya adalah Pangeran Pekik, karena Pangeran Pekik terkenal berani, bijak, dan alim. Ia pun diangkat oleh Sultan Agung menjadi pemimpin ulama di wilayah Ampel. Karena kebijakan dan kebaikan hati yang dimiliki oleh Pangeran Pekik, Sultan Agung kemudian berniat menikahkan adiknya yang bernama Ratu Pandansari. Melihat sosok Pangeran Pekik yang pemberani, baik, dan alim, karena juga pemimpin ulama, Ratu Pandansari pun setuju untuk menikah dengan Pangeran Pekik. Akhirnya Sultan Agung dan Pangeran Pekik kini bersaudara. Suatu ketika, wilayah Giri Kedaton yang dipimpin oleh Panembahan Agung Giri Kawisguna mencoba melepaskan diri dari Kerajaan Mataram. Panembahan Agung Giri Kawisguna
merupakan sosok yang sangat disegani karena ia merupakan keturunan langsung dari Sunan Giri yang kuat. Sultan Agung memerintahkan perwira kerajaan Mataram untuk menaklukkan Panembahan Kawisguna, namun tidak ada yang berani. Tapi ketika Sultan Agung memerintahkan Pangeran Pekik, Pangeran Pekik dengan gagah berani langsung maju siap menumpas pemberontakan di Giri Kedaton yang dipimpin oleh Panembahan Agung Giri Kawisguna. Saya siap menerima perintah dari Sultan untuk menumpas pemberontakan itu, tegas Pangeran Pekik dengan gagah berani. Sultan Agung sangat terkesan dengan keberanian Pangeran Pekik dan memerintahkan pasukannya untuk segera mendampingi Pangeran Pekik untuk bertempur melawan Panembahan Kawisguna dan pasukannya. Terjadilah perang hebat di Giri Kedaton. Pasukan Pangeran Pekik menghadapi pasukan Panembahan Agung Giri Kawisguna. Pangeran Pekik dengan pedangnya maju ke medan perang. Anak panah disiapkan oleh pasukan Sultan Agung. Pasukan Panembahan Kawisguna yang kalah jumlah sangat kerepotan menghadapi serangan Pangeran Pekik dan pasukannya. Dengan bekal strategi perang yang dipelajarinya dari ayahnya, Pangeran Pekik memerintahkan pasukan panah untuk melesatkan anak panah ke arah pasukan Panembahan Kawisguna. Akhirnya banyak pasukan Panembahan Kawisguna yang berguguran. Setelah terdesak, Panembahan Kawisguna menyerah kepada Pangeran Pekik. Pangeran Pekik kembali ke kerajaan Mataram dengan kemenangan. Sultan Agung sangat bangga dan istrinya Ratu Bandansari juga bangga terhadap suaminya. Kemudian Sultan Agung digantikan putranya yang bergelar Amangkurat I sebagai Raja Mataram selanjutnya. Raja baru ini cenderung kurang suka terhadap Pangeran Pekik yang merupakan mertuanya sendiri. Dikisahkan dalam naskah-naskah babat, Amangkurat I memiliki calon selir seorang gadis Surabaya bernama Rarahoyi, putri Ki Mangunjaya. Karena masih kecil, Rarahoyi pun dititipkan pada Ki Wiroreja. Setelah dewasa, kecantikan Rarahoyi menarik hati Pangeran Tejaningrat atau Amangkurat II, putra Amangkurat I yang lahir dari permaisuri yang merupakan putri Pangeran Pekik. Pada suatu hari, Pangeran Adipati Anom atau Pangeran Tejaningrat berkunjung ke rumah Tumenggung Wiroreja, bermaksud hanya main-main saja. Dengan tidak terduga bahwa di Ketemenggungan ada seorang gadis yang sedang membatik kain. Sang pangeran merasa terpikat hatinya demi melihat gadis cantik molek yang tumbuh di sebuah taman sari Ketemanggungan Wirorejan. Begitu pula Rarahoyi setelah bertemu pandang matanya, deras berdebar-debar jantungnya dan segera lari masuk ke pendopo Ketemenggungan sambil duduk termangu-mangu. Sang pangeran menunggu kehadiran si cantik jelita, namun tidak mungkin keluar karena malu. Ki Tumenggung Wirorejo
keluar menghadap sang pangeran dengan sembahnya sambil unjuk atur. "Pangeran, anak gadis yang Padukasari itu sebenarnya putri Piningit dari Surabaya yang akan menjadi istri ayahanda Raja Sunan Prabu Amangkurat Agung." Setelah sang pangeran mendengar keterangan dari Ki Tumenggung Wirorejo, segera minta pamit kembali ke keraton. Di kesatrian, sang pangeran tidak dapat tidur dan selalu terbayang-bayang wajah gadis itu, selalu menggoda di pelupuk matanya. Akhirnya sang pangeran pun jatuh sakit. Hal ini terdengar oleh Kanjeng Ratu Pandansari atau Wandansari, istri Pangeran Pekik, bahwa sang pangeran jatuh sakit wuyung atau kasmaran dengan Roro Oyi, sangkeran Sang Prabu Suhunan Amangkurat I. Atas persetujuan Pangeran Pekik, Rara Oyi dibawa masuk ke keraton dan ditempatkan di kesatrian untuk mengobati penyakit sang pangeran. Pangeran Pekik yang bertanggung jawab apabila sang ayah marah. Menurut pendapatnya, mestinya sang ayah mau mengalah dengan anaknya. Dengan istilah ora ono macan arep tegel mangan gogore. Dugaan ini ternyata meleset setelah sang Prabu mendengar Roro Oyi jatuh cinta kepada sang pangeran dan malah mendapat dukungan dari Pangeran Pekik. Beliau geram dan sangat murka. Maka Pangeran Pekik dan Kanjeng Ratu Wandansari serta Pangeran Tejaningrat, begitu pula Tumenggung Wirorejo dan Nyi Tumenggung dipanggil menghadap Susuhunan Prabu Amangkurat I. Dalam pasewakan atau rapat yang luar biasa, sang raja marah-marah dan menjatuhkan hukuman mati kepada Pangeran Pekik dan Tumenggung Wirorejo berdua, dan jenazahnya dimakamkan di makam Banyu Sumurup. Selanjutnya, Pangeran Tejaningrat harus membunuh Rara Oyi dari tangannya sendiri. Pangeran Tejaningrat dengan membawa keris terhunus meninggalkan Paseban menuju ke kesatrian. Sesampainya di kesatrian, tidak tega akan membunuh Roro Oyi. Roro Oyi tanggap bahwa yang menyebabkan onar dalam keraton Mataram adalah dirinya. Maka setelah melihat sang pangeran membawa keris terhunus, ia pun menubrukkan diri ke keris itu sehingga tembus sampai ke punggungnya. Rara Oyi pun meninggal seketika di tempat itu juga. Geram sang Prabu Susuhunan Amangkurat belum mereda dan memerintahkan agar kesatrian dibakar habis-habisan, sedangkan Pangeran Tejaningrat diasingkan atau dibuang ke hutan larangan atau hutan tutupan. Di hutan larangan tersebut, Pangeran Tejaningrat kedatangan Pangeran Purboyo atau Banteng Wulung, mengajak Trunojoyo, anak kemenakan Adipati Cakraningrat dari Sampang, Madura. Maksud kedatangan mereka mengajak perundingan agar sang pangeran mau merebut kekuasaan sang ayah Prabu Amangkurat I, karena beliau bertindak sewenang-wenang terhadap anaknya serta para kawulanya.